Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali secara online dalam acara perkuliahan kaidah fikih muamalah. Bahasan kita kali ini akan membahas kaidah umum fikih muamalah. Ada beberapa contoh diantaranya yang termasuk kaidah umum fikih muamalah. Pertama, al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Artinya, hukum asal dalam muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah pertama ini mengandung makna dalam persoalan muamalah kita diberikan kebebasan untuk mengadakan akad atau transaksi sepanjang tidak ada dalil yang tidak bolehkannya. Apa saja akad apabila tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman, kita diperbolehkan melakukannya. Ini kaidah ini bisa dilihat dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair karya Jalil Asyuyuti, begitu juga dalam Al-Asbah wa Nadhair karya Ibnu Nujaim. Namun dalam kedua kitab tersebut tidak ditunjukkan secara eksplisit mengenai kata-kata muamalahnya. Dengan kata lain, hanya al-asu fil asya al-ibahah. Nah, ini al-asya di sini karena menunjukkan makna umum, maka al-asya di sini dalam beberapa referensi termasuk muamalah, dikhususkan muamalah. Nah, inilah kaidah yang membedakan dengan kaidah ibadah. Kalau dalam ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrimu hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Masa dalam ibadah adalah dilarang, diharamkan sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dalam ibadah kita tidak seperti dalam muamalah diberikan kebebasan. Dalam beribadah, dalam hukum ibadah kita diperlukan kehati-hatian tidak melakukan sesuatu perbuatan ibadah kecuali ada dalil yang membolehkan, yang menyuruhnya. Itu yang membedakan ibadah dan muamalah. Yang kedua, al-aslu fil adah al-afu. Hukum asal dalam adat adanya pemaafan. Ini juga bisa dilihat dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah karya Ibnu Taimiyah atau yang lainnya. Nah, kaidah ini mengandung makna persoalan urap, persoalan adat dijadikan diberikan perhatian dalam persoalan muamalah. Artinya sesuatu adat itu artinya sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia berulang-ulang menurut akal baik dan tidak bertentangan secara umum dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Itulah disebut adat. Oleh karena itu dalam kaidah asasiyah dinamakan al-adah muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan hukum. Dalam usul fikih adat ada dua. Ada yang fasid, rusak, kita harus menghindarkannya. Ada yang sahih, ada yang benar menurut cara kita diperbolehkan melakukannya. Contohnya dalam persoalan adat yang biasa dilakukan oleh manusia dan dipandang baik, seperti bai'us salam, jual beli salam, inden, jual beli pesanan. Pada waktu itu orang-orang banyak melakukan akad ini
dipandang baik karena tidak bertentangan, sekalipun menurut ketentuan jual beli barang itu kan harus ada, jual beli itu harus ada barangnya, sedangkan salam belum ada. Tetapi karena ada contoh-contohnya, spesifikasinya yang disebutkan oleh penjual, dan manusia ketika itu banyak melakukan, maka diperbolehkan jual beli salam atau inden ini. Mara'ahul muslimun hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa-apa yang oleh orang kaum muslimin dianggap baik, maka menurut Allah pun baik. Jadi adat di sini yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum atau disebut adat sahih atau uruf sahih. Selanjutnya al-aslu fil aqdi ridha mutaakkiden. Hukum asal dalam akad adanya keridhaan kedua belah pihak. Makna kaidah ini kita dilarang melakukan akad secara terpaksa. Contohnya dalam jual beli, penjual dilarang memaksa pembeli untuk membeli barangnya. Nah, ini kaidahnya ini keridhaan kedua belah pihak. Penjual dilarang memaksa pembeli, pembeli pun dilarang memaksa penjual. Sama-sama harus saling ridho. Kemudian al-ibratu fil uqudi lil ma'ani lalil alfad. Yang dijadikan pertimbangan dalam akad karena maknanya bukan ucapannya. Makna kaidah ini mengandung arti kita diperbolehkan melakukan akad atau transaksi yang tidak mengandalkan ucapan ketika melakukannya, ijab qabul. Contoh yang dinamakan dengan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu jual beli, penjual, prakteknya penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang tanpa ijab qabul dengan ucapan. Seperti mana ucapan? Penjual, kata penjual, saya menjual barang ini kepadamu seharga sekian misalnya. Pembeli, saya membeli ini barang kepadamu. Tidak melakukan akad seperti itu, tapi dengan saling serah terima. Syarat barangnya sudah diketahui tanpa ada tawar menawar seperti dibanderol. Hal ini seperti yang terjadi di kita, atau serba toko besar-besar dan lain toko besar lainnya. Nah, ini yang dijadikan pertimbangan dalam akad adalah maknanya, bukan ucapannya. Contohnya bukan hanya jual beli saja, sewa menyewa dan lain sebagainya. Kemudian al-aslu bil aqdi al-lujum. Hukum asal dalam akad bersifat lazim, artinya mengikat kedua belah pihak. Ketika penjual sudah melakukan ijab, ketika pembeli sudah melakukan qabul, di sanalah terikat. Di sanalah barang sudah berpindah kepada pembeli. Kecuali ada hak hiyar, maka diperbolehkan hiyar. Misalnya hiyar syarat selama 3 hari. Kalau selama 3 hari misalnya tidak ada keputusan, maka jadi jual beli itu bersifat mengikat. Kalau dalam masa yang 3 hari ada perjanjian, kalau dalam masa 3 hari maka dibatalkan karena ada hal misalnya boleh. Adapun hiyar aib, maaf, hiyar aib karena ada cacat darah barang, maka boleh dikembalikan. Ini sepanjang tidak ada hiyar atau ikolah itu membatalkan keridhaan kedua belah pihak, maka bersifat lazim. Nah, inilah yang dinamakan dengan al-aslu fil aqdi al-lujum. Pas saja referensinya pertama kitab Al-Asbah wa Nadair fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Syafi'iyah karya Jalalain Asyuyuti. Kemudian Al-Qawaid An-Nuruniyah karya Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Al-Asbah wa Nadair karya Ibnu Ujaim. Kalau Asbah wa Nadair yang pertama itu Syafi'iyah, kalau Ibnu Taimiyah Hanabilah, kalau Ibnu Ujaim Hanafiyah. Demikian para mahasiswa, mudah-mudahan ada manfaat perkuliahan kali ini.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.